Tanpa perlu menunggu lama-lama, episode keempat sudah mengungkap beberapa pertanyaan yang sudah muncul sejak episode 1 sampai di episode ketiga kemarin. Meskipun berakhir dengan cara yang hampir sama dengan keseluruhan episode Secret Invasion ini, episode 4 juga terkonfirmasi menjadi episode yang paling pendek durasinya sejauh ini, namun kembali menimbulkan beberapa pertanyaan yang harus dijawab untuk 2 episode tersisa. Apa saja yang terjadi di episode keempat ini dan apa saja detail yang terdapat di dalamnya? Varian Let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu. Buat kalian yang belum menyaksikan episode keempat ini, sudah bisa kalian saksikan di layanan streaming kesayangan kalian. Dan kalau sudah, ayo kita lanjutkan biar kalian juga bisa relate dengan pembahasan kita kali ini. Episode keempat membawa kita ke adegan di mana Graphic menembak Gaia dan meninggalkannya. Dan sekarang akhirnya terungkap bahwa Gaia sudah menggunakan mesin Super Skrulls milik Graphic untuk mengubah dirinya, sehingga memiliki kekuatan regenerasi dengan memanfaatkan ingatan dari Rosa Dalton yang asli untuk mengakses formula kekuatan yang telah dia buat. Setelah Graphic meninggalkannya dalam keadaan tertembak, dia dengan cepat akhirnya berhasil sembuh dari lukanya dan kemudian segera meninggalkan tempat tersebut. Kita kemudian dibawa kembali ke Paris pada tahun 2012. Sepertinya ini merupakan sebuah adegan flashback tidak lama setelah kejadian dalam film The Avengers pertama, ketika The Avengers untuk pertama kali bersatu dalam pertempuran di New York melawan Loki dan pasukan Chitauri. Di Paris, Fury bertemu dengan Farah dan terlihat kemungkinan disinilah pertama kali mereka akhirnya saling jatuh cinta dan memulai komitmen untuk berumah tangga. Meskipun kita tahu dari episode sebelumnya bahwa mereka sudah saling mengenal sejak di pertengahan tahun 90-an. Kembali ke masa sekarang, kita kira kembali bertemu dengan Farah yang dalam wujud Priscilla Fury bertemu dengan seseorang di gereja yang dia temani berbicara melalui percakapan telepon di ending episode sebelumnya. Dan orang tersebut ternyata adalah James Rhodes alias Rhodey. Rhodey sendiri mengakui bahwa dialah yang membuat Fury akhirnya dipecat dan juga terungkap bahwa dia selalu berhubungan dekat dengan Graphic. Rhodey memerintahkan Priscilla untuk membunuh Fury dengan mengatakan bahwa satu orang yang tinggal di rumah mereka tidak akan dibiarkan hidup. Dan Priscilla dipaksa untuk melakukannya sendiri atau dia justru akan membawa nyawanya sebagai pertaruhan. Yang tidak diketahui oleh Rhodey bahwa sebenarnya Fury mendengarkan semua percakapan tersebut dari dalam rumah. Sementara itu Graphic dan kelompok pemberontak Skrull-nya akhirnya tiba di Inggris dengan rencana mereka berikutnya. Sementara Gaia bertemu dengan ayahnya Talos. Meskipun Gaia menyatakan bahwa dia berada di pihak ayahnya, Gaia malah menyebut ayahnya sebagai orang yang delusional karena percaya bahwa manusia dan Skrull bisa hidup saling berdampingan di bumi. Gaia masih tetap menuntut untuk mencarikan tempat dan rumah baru untuk kaum Skrull. Priscilla kemudian kembali ke rumahnya di mana Fury sudah menunggunya. Mereka berdua sudah siap dengan pistol masing-masing yang ditempatkan di atas meja sambil memulai percakapan yang membawa mereka kembali ke malam pertemuan ketika mereka mulai saling jatuh cinta di Paris pada tahun 2012. Setelah kembali mengucapkan ikrar yang diucapkan oleh Farah, mereka pun akhirnya saling melepaskan tembakan satu sama lain secara bersamaan. Namun ternyata keduanya sengaja untuk melesetkan tembakan dan mengenai dinding di belakang mereka masing-masing. Fury sendiri bercanda bahwa dia tidak yakin apakah ini artinya mereka sudah harus berpisah dan memperbarui janji pernikahan mereka. Priscilla sendiri mengatakan kepadanya bahwa dia bisa menjaga dirinya sendiri. Pada saat Fury memperingatkan bahwa Farah akan segera diburu, dan tidak lama setelahnya Fury pun akhirnya segera meninggalkan rumah tersebut. Adegan berikutnya merupakan pengungkapan kebenaran terhadap siapa sebenarnya Rhodey, dan di episode ini kita akhirnya bisa meyakini bahwa Rhodey sebenarnya memang adalah Skrull. Dan menariknya lagi, Rhodey ternyata adalah Skrull wanita yang bernama Rava. Sesaat setelah mandi, Fury ternyata sudah menunggunya di suite hotelnya dan menawarkan sebuah minuman yang mahal. Meskipun Fury tidak menuduhnya secara langsung, Fury justru memberitahu Rhodey bahwa dia mengetahui rahasianya dan memintanya untuk mengembalikan pekerjaannya agar rahasia tersebut tetap terjaga. Namun Rhodey memberikan tawaran balasan dengan menunjukkan rekaman video Graphic yang menyamar menjadi Fury pada saat dia membunuh Maria Hill. Lalu pada saat Fury akhirnya pergi, terungkap bahwa ternyata minuman yang ditawarkan oleh Fury kepada Rhodey tersebut ternyata mengandung cairan pelacak. Rhodey kemudian tiba di lapangan udara untuk menyambut Presiden Amerika Serikat, yaitu Ritson, yang datang ke Inggris untuk bernegosiasi dengan pemimpin dunia lainnya setelah serangan yang dilakukan oleh Graphic sebelumnya untuk memicu konflik internasional. Ketika rombongan mobil Presiden berada dalam perjalanan, Rhodey pun akhirnya menelpon Graphic. Tidak lama kemudian, jalanan tersebut pun akhirnya
akhirnya berubah menjadi wilayah perang yang tidak terhindarkan. Fury dan Talos akhirnya tiba di lokasi untuk menyelamatkan Presiden Ritson. Namun grafik juga menunjukkan kekuatan barunya sebagai Super Skrull untuk menghadapi pasukan militer yang menjadi lawannya. Dengan bantuan Talos, Fury akhirnya berhasil menyelamatkan Presiden yang mobilnya terbalik akibat tembakan pasukan grafik. Namun pada saat Talos mencoba untuk menyelamatkan Presiden Ritson, dia akhirnya tertembak yang kemudian mengungkap wujud aslinya sebagai seorang Skrull. Fury kemudian mencoba untuk menyelamatkannya dari upaya serangan pasukan militer lain yang melihat Talos sebagai alien. Namun Fury meyakinkan bahwa Talos berada di sisi mereka. Presiden Ritson pun akhirnya berhasil diselamatkan dan segera dievakuasi oleh Fury. Sementara Talos segera diamankan oleh salah seorang pasukan militer. Ternyata terungkap yang menyelamatkan Talos ternyata adalah grafik yang segera mengungkap jati dirinya dan kemudian seketika itu juga menikam Talos. Fury kemudian berusaha untuk membunuh grafik dengan tembakannya. Namun Fury dibuat terkejut setelah grafik ternyata mampu menyembuhkan dirinya dengan cepat dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Judul Secret Invasion episode keempat ini adalah Beloved, yang memiliki beberapa arti terkait dengan konteks episode keempat ini. Yang pertama merupakan judul sebuah puisi yang ditunjukkan oleh Fury dan Farah yang akhirnya menghubungkan mereka. Puisi ini mempertanyakan apa yang mereka inginkan dari kehidupan. Makna lainnya tentang judul dan puisi tersebut adalah tentang Skrull, di mana baris terakhir dari kalimat puisi tersebut menyebutkan bahwa merasa diriku dicintai di bumi, di mana ini merupakan pengungkapan perasaan dari kaum Skrull juga, baik itu kelompoknya Talos, bahkan juga kelompok Rebellion Skrull. Karena pada dasarnya Skrull ini hanya menginginkan rumah. Kelompok Skrull yang dipimpin oleh Talos terus bermimpi agar bisa hidup berdampingan dengan manusia di bumi. Meskipun Gaia mencoba untuk menentang keputusan ayahnya tersebut karena merasa tidak nyaman mereka hidup di balik penyamaran mereka dalam bentuk manusia, bukan dalam wujud mereka sebagai Skrull. Bahkan Beloved sendiri juga terkait dengan keputusan grafik dan kelompok pemberontak atau rebellionnya yang menuntut janjinya Fury untuk mencarikan mereka rumah. Adegan awal episode ini mengungkapkan Gaia ternyata kini sudah menjadi Super Skrull setelah dia menggunakan ingatannya Rosa Dalton yang asli untuk mengakses sampel DNA yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Di sini Gaia menggunakan ingatannya Rosa Dalton untuk mencari tahu cara mengoperasikan mesin Super Skrull yang sudah dia ciptakan. Dan pada akhirnya Gaia menggunakan salah satu sampel DNA yang kelihatan di monitor kalau sampel DNA yang dia gunakan adalah sampel DNA ekstremis yang juga terlihat di layar monitor memiliki kemampuan untuk penyembuhan regeneratif dan mampu menghasilkan kekuatan panas dari tubuhnya. Inilah yang sempat diperlihatkan oleh grafik di episode ketiga sebelumnya setelah grafik menyembuhkan luka di tangannya setelah ditusuk oleh Talos. Gaia pun akhirnya berhasil selamat dari kematiannya setelah dia memiliki kemampuan tersebut sehingga dia bisa dengan cepat menyembuhkan diri setelah ditembak oleh grafik di episode sebelumnya. Kemampuan penyembuhan regeneratif seperti ini juga bisa kita lihat dilakukan oleh kaum ekstremis dalam film Iron Man ketiga. Gaia akhirnya masuk ke dalam tabung eksperimen juga membawa kita callback kepada sejumlah adegan dalam film Guardians of the Galaxy Volume 3 di mana High Evolutionary melakukan eksperimen DNA dengan menggunakan tabung meskipun ukurannya berbeda. Dan hanya sekedar teori saja, pengetahuan sejumlah ilmuwan tentang eksperimen DNA seperti ini termasuk salah satunya adalah Rosa Dalton bisa saja dimanfaatkan di masa depan untuk tujuan mengaktifkan X-gene dalam tubuh manusia. Dan bukan tidak mungkin eksperimen yang sama akan dimanfaatkan atau dijadikan contoh oleh pemerintah Amerika untuk membuat proyek rahasia mereka sendiri. Seperti salah satu contoh Project Weapon X, seperti yang pernah terlihat dalam film X-Men. Kita kemudian dibawa flashback ke tahun 2012 di Paris ketika Nick Fury menemui Farah alias Priscilla di sebuah restoran. Ada referensi yang mengarah kepada Avengers yang baru saja menjalani misi pertama mereka setelah berkumpul untuk pertama kali menghadapi invasi Loki yang membawa serta pasukan Chitauri. Farah meyakini bahwa orang yang mengumpulkan di Avengers sebenarnya adalah Nick Fury, dan ini sebenarnya merupakan sebuah fakta bahwa Nick Fury lah yang memulai Avengers Initiative yang pernah terungkap dalam post-credit scene Captain Marvel. Menariknya, Farah menggunakan naluri Nick Fury yang sangat tajam terhadap berbagai macam ancaman yang akan datang ke bumi, dan tujuannya untuk mengumpulkan para Avengers adalah untuk memperjuangkan rumah mereka serta melindungi orang-orang yang lemah, yang mana sebenarnya ini merupakan sebuah metafora, bahkan mengarah kepada ejekan terhadap Nick Fury yang sepertinya tidak kunjung menemukan rumah untuk kaum Skrull seperti yang
sudah dia janjikan dalam film Captain Marvel. Ini pula lah yang dijadikan dasar oleh grafik untuk melakukan pemberontakan dan berjuang untuk rumah mereka. Menariknya lagi, penampilan Nick Fury dalam adegan flashback ini juga mengingatkan kita terhadap penampilan Nick Fury ketika pertama kali dia mengumpulkan Avengers yang dimulai dari film Iron Man pertama ketika dia menemui Tony Stark. Farah kemudian memperkenalkan sebuah buku yang ditulis oleh Raymond Carver. Ini merupakan rujukan untuk Raymond Clevey Carver Jr. yang merupakan seorang penulis cerita pendek dan puisi yang membuatnya menjadi semakin terkenal. Salah satu judul puisi singkatnya adalah Late Fragment yang disebutkan oleh Farah dalam scene pembuka ini, dan inilah yang menjadi puisi yang menghubungkan di antara keduanya, yaitu Farah dan Nick Fury. Ide utama dari puisi ini sendiri sebenarnya adalah apa yang kamu inginkan, melalui kalimat menyebut diriku tercinta, merasakan diriku dicintai di bumi, sesuai dengan judul dari episode keempat ini. Dalam puisi tersebut, Carver menekankan bahwa dicintai dan menyebut diri sendiri dicintai adalah hal yang sangat penting dalam hidup, dan inilah yang menjadi dasar hubungan di antara keduanya akhirnya terus berlangsung dalam kehidupan rumah tangga yang tidak biasa. Farah kemudian menunggu di sebuah gereja seperti yang sudah diisyaratkan melalui adegan percakapan telepon di ending episode ketiga sebelumnya, di mana di gereja ini terdengar sebuah lagu gereja yang berjudul Deep River, dan akhirnya terungkap orang yang ditunggui oleh Farah sebenarnya adalah Rudy. Rudy kemudian mengungkapkan kepada Farah bahwa dialah yang memecat Fury. Ada referensi yang menarik ketika Rudy menjelaskan bahwa dia melakukan DDT terhadap Fury dan mengeluarkannya dari ring, sama seperti yang dilakukan oleh Undertaker. Ini merupakan sebuah referensi yang menarik untuk para pencinta SmackDown atau WWE, di mana Undertaker memang memiliki salah satu gerakan dalam aksi gulatnya di atas ring untuk melumpuhkan lawannya dengan gerakan DDT. Farah lalu meyakinkan Rudy bahwa mereka tidak perlu membunuh Nick Fury, karena Nick Fury yang sekarang adalah Nick Fury yang jauh berbeda setelah kejadian The Blip. Ini merupakan baris percakapan yang terus berulang di setiap episodenya, di mana di episode pertama Talos juga mengatakan hal yang sama, bahwa Nick Fury sudah menjadi pribadi yang berbeda sejak kejadian The Blip. Maria Hill juga mengungkapkan hal yang sama terhadap Fury, dan yang terakhir adalah Farah juga mengungkapkan hal yang sama terhadap Fury pada saat dia kembali ke rumahnya. Dalam pertemuan Talos dan Gaiah di sebuah tepi danau, mereka berdua terlibat perdebatan, di mana Talos meyakini bahwa dia bisa mendapatkan kebaikan dari Presiden Amerika setelah dia berhasil mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Grafik dan kawan-kawan. Talos bersikeras ingin menunjukkan siapa diri mereka kepada kaum manusia. Show them who we are. Bukan dengan memberontak, yang mana ini mengingatkan kita terhadap sikap yang selalu diajarkan oleh Queen Ramonda terhadap T'Challa untuk tidak menghabisi lawannya dalam beberapa adegan. Seperti misalnya ketika perebutan tahta kerajaan di film Black Panther pertama, dan Queen Ramonda kembali mengulangi kalimat yang sama ketika Shuri berniat untuk menghabisi Namor di ending film Black Panther Wakanda Forever. Farah akhirnya kembali di rumah, di mana dia sudah ditunggui oleh Fury. Farah menemukan cincin pernikahan Fury yang diletakkan di sebuah guci yang menandakan bahwa Fury sudah berniat untuk meninggalkan Farah. Cincin pernikahan ini pertama kali terlihat ketika Fury kembali ke rumah tersebut untuk menemui Farah yang merupakan istrinya. Mereka pun akhirnya duduk di meja makan dan keduanya menaruh pistol masing-masing di atas meja. Farah sendiri di episode sebelumnya mendatangi sebuah lokasi untuk membuka sebuah berangkas yang berisi pistol, yang terungkap bahwa pistol tersebut diperintahkan oleh Farah untuk digunakan membunuh Fury oleh Rudy. Farah lalu menceritakan tentang Dr. Priscilla Davis yang ditiru oleh Farah dalam wujud manusianya. Terungkap kalau ternyata Farah dan Dr. Priscilla Davis ini memiliki kedekatan satu sama lain. Namun Dr. Priscilla Davis memiliki penyakit kelainan jantung bawaan, dan dia didiagnosis hidupnya tidak akan lama lagi. Farah pada akhirnya menawarkan diri untuk melanjutkan hidupnya Dr. Priscilla Davis sambil menawarkan apakah dia ingin jatuh cinta, dan inilah yang dimanfaatkan oleh Farah dengan menceritakan tentang Nick Fury. Dr. Priscilla Davis pun akhirnya menawarkan 3 syarat. Yang pertama, dia akan dimakamkan di laut, dan itu sudah dilakukan oleh Farah. Yang kedua, dia akan tetap menjadi putri bagi orang tua Dr. Priscilla Davis, dan syarat yang ketiga, Farah tidak boleh menyakiti hati Fury. Sayangnya, ini sudah dilakukan oleh Farah. Meskipun tidak menyakiti Fury secara fisik, namun tentu saja pengkhianatannya sudah menyakiti hatinya Nick Fury. Mereka berdua pun akhirnya kembali mengulang puisi yang menyatukan cinta mereka pada tahun 2012 di Paris dan menjadi penanda akhir hubungan mereka. Lalu kemudian salah satu adegan menyorot sebuah gambar di dinding yang menampilkan sebuah buku yang berjudul Decoding the Superhuman Gene, yang sepertinya ini mengarah kepada referensi Inhumans maupun X-Men. Selama ini di MCU, superhero tidak pernah disebut-sebut memiliki gen manusia super, sampai akhirnya dalam series Miss Marvel mengkonfirmasi bahwa Kamala Khan adalah karakter yang memiliki mutasi genetik. Di Marvel Comics, Inhumans dan X-Men
X-Men memang memiliki kemiripan karena kekuatan mereka sebenarnya berasal dari kode genetik yang berbeda yang tidak dimiliki oleh beberapa superhero MCU seperti misalnya Captain America, Iron Man, dan Thor. Oleh karena itu, buku tersebut sepertinya merujuk kepada perbedaan struktur genetik Inhumans atau X-Men dengan manusia biasa atau dengan superhero lainnya. Adegan berikutnya memperlihatkan Skrull wanita yang sedang mandi dan terungkap kalau dialah yang selama ini ternyata menyamar menjadi Rhodey. Namanya adalah Rava yang diperlihatkan dalam kredit title ending episode keempat ini. Dalam komik, dia adalah Pirate Skrull yang berbalik melawan kekaisaran Skrull setelah kematian anak-anaknya, yaitu Skrulk dan Ravaka. Dia juga dikenal sebagai Rava the Unskrull yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Black Bolt isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 2017. Tanpa dia sadari, ternyata Fury sudah menyusup masuk ke dalam rumahnya lalu menawarinya segelas minuman, di mana Rhodey khawatir kalau minuman tersebut berisi racun. Ini merupakan sebuah callback untuk episode kedua yang memperlihatkan pertemuan pertama kali antara Rudy dan Fury. Dalam adegan sebelumnya tersebut, Rhodey adalah orang pertama yang menawarkan Fury minuman, di mana Fury juga mengkhawatirkan tentang racun yang terkandung di dalamnya. Jadi ini merupakan sebuah balasan yang bagus. Fury juga bercanda dengan menjawab bahwa minuman tersebut mengandung nanotech, di mana ini merupakan referensi untuk teknologi nano yang sudah menjadi bagian integral MCU dan sudah digunakan untuk berbagai macam kostum maupun armor superhero MCU sampai kepada persenjataan dan beberapa aplikasi lainnya. Rhodey kemudian memutarkan sebuah file video yang memperlihatkan grafik yang menyamar menjadi Fury dan menembak Maria Hill, yang mana ini merupakan adegan dari ending episode pertama yang sangat mengejutkan. Fury kemudian menyebut bahwa orang itu adalah grafik yang menyamar menjadi dirinya dan seolah-olah Rhodey tahu tentang grafik. Padahal selama ini Nick Fury tidak pernah menceritakan tentang grafik. Dalam percakapan di episode kedua, Rhodey memang mengetahui tentang makhluk pengubah bentuk atau shape shifting yang berwarna hijau alias Skrull, tapi belum mengetahui secara mendalam siapa saja di antara mereka. Ini merupakan sebuah pertanda bahwa Nick Fury memang sudah mencurigai Rhodey sebagai Skrull. Dan akhirnya terungkap kalau Fury sebenarnya sudah melarutkan cairan pelacak ke dalam minuman yang sudah diambil oleh Rhodey tersebut. Detail menarik lainnya, pengawalnya Rhodey di sini terlihat tangannya di gips, yang mana ini sebenarnya merupakan perawatan yang diterima oleh pengawalnya Rhodey setelah di episode kedua kemarin tangannya dipatahkan oleh Nick Fury pada saat berniat untuk mengantarkan Fury menuju ke mobil. Akhirnya Nick Fury dan Talos terlibat dalam sebuah adegan aksi yang seru dalam episode keempat Secret Invasion ini, di mana Fury menggunakan peluncur granat yang sangat efektif untuk menjatuhkan salah satu helikopter milik pasukannya Graphic yang menyamar sebagai pasukan Rusia. Ini merupakan sebuah callback dalam adegan film Avengers pada tahun 2012, di mana Nick Fury juga terlibat salah satu adegan seru ketika dia menggunakan peluncur roket untuk menjatuhkan pesawat yang membawa rudal nuklir ke New York. Dan dalam adegan ini akhirnya kita diperlihatkan lagi satu kekuatan yang dimiliki oleh Graphic untuk menangkap agen pengawal presiden dan membunuhnya. Graphic menggunakan akar pohon yang mirip seperti kekuatannya Groot untuk membunuh agen tersebut. Artinya sejauh ini Graphic sudah memiliki dua kekuatan yang sudah diperlihatkan. Di episode sebelumnya, Graphic memperlihatkan kekuatan ekstremis sehingga dia bisa menyembuhkan luka parah yang dia dapatkan. Sisa dua lagi yang bisa kita lihat, di mana Graphic kemungkinan besar juga sudah memiliki kekuatan dari Cool Obsidian dan juga Frost Beast. Pada saat Graphic membunuh Talos, Nick Fury menembak bagian wajahnya dan kembali Graphic memperlihatkan kekuatan ekstremisnya yang mampu menyembuhkan diri dan tentu saja membuat Nick Fury terkejut. Ini merupakan salah satu ending yang kembali sangat mengejutkan setelah di episode pertama Maria Hill diperlihatkan tewas setelah ditembak oleh Graphic yang menyamar menjadi Nick Fury, dan kali ini Graphic kembali melakukan aksi kejinya dengan membunuh Talos yang juga sebenarnya merupakan salah satu karakter penting dan sudah dekat dengan para fans MCU. Presiden Ritson sendiri segera dibawa oleh Nick Fury untuk segera mendapatkan perawatan. Namun sepertinya Presiden Ritson dalam Secret Invasion ini juga akan tutup usia karena dalam film Captain America Brave New World terungkap kalau Harrison Ford akan memerankan karakter Thaddeus Thunderbolt Ross dan diceritakan dia akan menjadi presiden baru Amerika Serikat. Kita tunggu saja kejutan apa lagi yang akan hadir di 2 episode terakhir Secret Invasion. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian dapatkan dari episode keempat ini, tolong tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Varian. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton, juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih buat super thanks-nya. It's time pamit sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.